maksudnya yang pada neraka. Pada para hadirin saya mengadakan suaka yang ada, tapi bukan zaman sekarang, zaman purba alam padang panjang. Lir panjang kunjung gunung panjang lautan. Gebang patikan siwalan tunggal, gebang menunjukkan orang banyak tunggal, adanya saya yang satu. Menurunkan purba wisesa, purba wayang sekepak wisesa, panjang sekian menitiskan busrawa. Udah salah mengajikan Pancadurya, Pancalima Urya merupakan angan-angan menyebut Siriwasi Raja Wisesa amarah wa masukiya mutmainah imut, artinya kita harus selalu ingat akan kehendak takdir Allah yang maha kuasa. Sirat ada buana linggi gemura segar. Cecemplok tetap iman kedebong mapak buana lir langit wayang kedebong bumi wayang damar nyata nyawa wayang. Wayang juga ning dalang juga ning wayang sukma wayang maringdalan dalang harta wayang. Anak jaga wetan data sawalak kehidupan kebatangan lor pada jaya ekor. Tinggi kepangkatan yang jaga tata tua-tua wayang semar badranaya data bitangan anak nang keripun ingkang kaeka adita sak namampur eka sawiji adi wong ngaluwi dasa 10 nama jeneng Purwa iku wiwitan sanajan kata titahing dewa ingkang kasongan ing akasa kata ingkang samya anggana raras boten wonten kados negara amarta bubukaning sinarita
Sang Malendra Praja Negara Amarta Prabu Darma Kusuma. Dia punya saudara Bratasena, juga yang kedua Arjuna Satria Penengah Pandawa. Kebetulan yang menjadi penasihat kerajaan Batara Kresna juga diundang untuk hadir, sekaligus Kilura Semar Bandanaya selaku tokoh masyarakat negara Amarta. Yang akan membicarakan soal keadaan negara maupun keturunan para Pandawa lima. Gemuruh mobil istana kerajaan dihias emas inten jumatan, menandakan kemewahan keberkahan negara Amarta yang dipimpin pada Prabu Darma Kusuma. Kursi dampar kencana yang berlapiskan emas inten berlian. Adil makmur kemari parepera piloh Cinawi murah sandang kalawan pangan. Rai Mas adik Kakang Bratasenai karena Pulau Bratasena Kakang Arjuna Satria Penengah Pandawa. Ada diri kaula Arjuna Satria Penengah Pandawa, Kakang Prabu Kakang Batara hadir. Kakang ini Kakang juga heran, ini lebaran baru juga berapa hari Kakang udah disuruh datang. Kakang Semar aduh ayah ada juragan Bapak mati bangi hidang raja juga repot bener, segala bawa payah muda bawa cenceng kusuk apa kuat pada pegal kita itu man kembang pisang lagi disuruh dibawa ke kembang pisang. Ada ikan jair kemarin di kolam karena udah habis. Masuk Kakang. Ini dodol udah keras banget bawa Pak.
lain Arjuna ampura kakang Prabu katrima adik kakang duduk mulai Arjuna Batara Kresna Praja Negara Meralaya Hampurarai. Terima kasih atas kedatangan kakang Batara duduk Bratasena duduk kakang duduk Arjuna duduk kakang Batara Hampura kakang di depan lain jadi soal kakang pas golek di jalan. Hampura murada sama-sama kakang semangat kakang bawa payah muda sekarung taruh di sini jangan kakang ribu ada tumar dulu
adanya di istana negara Amarta. Sang Nalendra Praja Negara Amarta Prabu Dharma Kusuma Diada Pratasena Arjuna Batara Kresna juga Kilura Semar Badranaya yang sedang membicarakan soal keadaan negara, juga soal keturunan para Pandawa 5. Kebetulan dia punya orang tua Pandu Dewanata yang ngasih lamat, ngasih kabar ke Prabu Dharma Kusuma. Bersuara Prabu Dharma Kusuma, Rai Mas adik kakang Bratasena, rasa bangganya, rasa senangnya kakang dah sebab Rai dipanggil pada diri kakang datang ini di istana negara Amarta. Tomboro sifatnya di siang hari, di malam hari kakang Prabu butuh bantuan maupun kakang pengen ketemu pada Bratasena, jangan rasa ragu-ragu, panggil aja, panggil. Siap kakang menjaga ini keadaan negara maupun para Pandawa 5 yang ada ini di negara Amarta. Terima kasih Rai Mas Arjuna adik kakang sehat karena doa dari kakang Prabu keadaan diri kaulah sehat tak kurang suatu apapun kakang. Kebetulan kita kedatangan tamu agung dari Meralaya, kakang Batara. Kakang maafkan keadaan diri saya, ya rasa diri kakang salah mah jangan lagi sifatnya diri Rai. Kakang juga kalau lagi salah masalah. Sifat hidup manusia di alam dunia memang udah ketentuan dari Yang Maha Kuasa. Nggak benar ya salah, nggak salah ya benar. Nah, ada aturan, ada batas-batas kesalahan kita sebagai manusia yang dikasih akal. Kalau kata tukang gambang teh mah salah banget atau kita teh bukan setan. Bener banget kita teh bukan malaikat. Yang penting kita jalankan segala apa yang menjadi kewajiban kita, perintah dari Yang Maha Kuasa. Rasa diri kakang kita mau ngapain lagi atau? Tomboro sifatnya sedikitnya harta kita, banyaknya harta kita. Kalau kita kurang-kurang bersyukur mah, dan gak ketemu sama ketenangan, gak ketemu sama ketentraman. Apalagi bukannya tiba dikasih harta, kita dikasih cobaan pada Yang Maha Kuasa, badan kita dikasih kagak sehat, banda kita banyak, pangkat kita tinggi juga kalau nggak sehat pada buat apa? Sehat adalah nikmat yang tak ternilai harganya, yang patut kita syukuri di hadapan Yang Maha Kuasa. Ya mangga atuh kakang Semar, apa kabar kakang? Sehat. Ya kakang lagi belum lebaran ya begini, habis lebaran ya emang begini. Cuman sebelum lebaran atau kita mikirin buat lebaran, habis lebaran mikirin yang kriaan banyak. Coba tadi benar kata Juragan Batara Kresna, yang penting mah kita sehat. Waktunya mah rezeki mah Gustinya Maha Kuasanya ngatur. Cuma biar ada aturannya, penting kita sebagai umatnya kudu berusaha. Sebab apa? Syariatnya dari diri kita, hakikatnya mah tetap dari Yang Maha Kuasa. Ini siapa yang Maha Kuasa?
bukan kue sinden, ampun yang maha kuasa. Kemarin lebaran dia belum habis rengginang sepanjang Kakang dipanggil ke istana Indraprasta, Kakang teng lihat keadaan diri Rai kayak ada masalah, kayak ada persoalan nih. Maaf, bukan Kakang sok tahu, dan sebab pribadi diri Kakang bahagianya para Pandawa 5, bahagianya juga Batara Kresna. Ada persoalan apa ya? Ada persoalan apa? Ada persoalan apa? Kakang Mas, ya kebetulan Kakang nanya yang seperti itu. Jadi makanya saya kumpulkan saudara maupun Kakang Batara ini di istana Indraprasta. Saya teh ada panggilan, ada suara tanpa ada rupa. Ada suara tanpa ada rupa. Suara apa itu kakak? Ya kalau menurut suara masih ingat diri saya suara satria, sama suaranya seperti diri kita. Apa yang dikasih tahu dalam bisikan suara tersebut Kakang Prabu? Begini, adanya itu teh suara ngasih tahu pada diri Kakang, bukan timbang sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun kita jadi penguasa, jadi pimpinan ini di negara Amarta. Malah bukan cuma negara Amarta yang kita kuasai, banyak negara-negara yang jadi satu ini di negara Amarta. Segala emas, inten, jumanten, segala kebahagiaan, kemewahan, kesenangan, semua kita udah punya. Udah wajar, sebab apa? Sebab itu teh usaha diri naik sebelum jadi raja kan bukan timbang sehari 2 hari, puluhan tahun Pandawa 5 teh disiksa pada para Kurawa. Wajar-wajar saja. Ini teh hasil dari jerih payah para Pandawa. Nah cuman begini kakak, kita dikasih tempat yang enak, dikasih makan yang enak, dikasih kebahagiaan yang cukup. Cuman orang tua kita Rama Pandu Dewanata bukan ada ini di negara Amarta, tapi sekarang di Kayangan juga bukan di tempat yang enak. Maksudnya jadi di dalam suara ngasih tahu kalau Rama Pandu Dewanata teh disiksa di kawah Chandra di muka, dari utuh dia punya badan jadi hancur, dikejar utuh lagi, utuh dihancurin lagi pakai kawah Chandra di muka yang panasnya 1000 kali panas api. Malah mapan kakang sering ngasih tahu yang namanya kita anak, kewajiban kita jangan lagi sifatnya orang tua kita masih ada orang tua kita kasih kebahagiaan, makanan yang menjadi kesukaan, minuman yang menjadi kesukaan. Tapi orang tua kita nggak ada, orang tua kita di alam yang lain daripada diri kita juga butuh doa dari anak-anaknya. Karena doa dari anak-anaknya itu yang bakal meringankan segala siksaan buat orang tua kita dulu. Bukan timbang sehari 2 hari, puluhan tahun orang tua kita bakal tersiksa kalau kita sebagai anak lupa kewajiban ngasih doa pada orang tua. Bagaimana keadaan orang tua kita di alam yang lain Kakang Batara?
itu teh suara ngasih tahu kalau Rama Padu Dewanata lagi disiksa di kayangan jagat Suralaya. Itu teh rasa bener kalau menurut diri kakak. Dari apa sebab sebelum Rama dibawa ke kayangan jagat Suralaya, di dunia juga Rama udah dikasih ancaman, Rama teh udah dapat kutukan. Sebab apa? Rama membunuh binatang kijang yang asalnya dari Wiku, yang asalnya dari pendeta. Gugurnya itu kijang kena panah diri Rama, juga ngasih ancaman, ngasih kutukan pada diri Rama. Rama juga bakal disiksa di kayangan jagat Suralaya. Waduh. Tapi menurut Arjuna ada benarnya itu teh firasat, ada benarnya itu teh suara. Kakang Prabu, maaf. Kalau boleh diizinkan pada Kakang Prabu maupun Kakang Batara, hari ini juga Bratasena bakal datang ke kayangan jagat Suralaya. Rama Pandu Dewanata disiksa di kayangan jagat Suralaya. Kaca kayanganmu dibalik-balikin pada dia. Kawah Chandra di mukamu ditublak-tublakin sama Bratasena. Bangsa, bukan kewajiban dewa nyiksa Rama Pandu Dewanata, sebab dewa juga masih makhluk dari Yang Maha Kuasa. Dewa bukan pencipta tapi makhluk. Yang namanya makhluk ada lebih yang berkuasa, ada yang lahirin, ada yang ada. Maka izinkan keadaan Bratasena. Hari ini juga Bratasena bakal datang ke kayangan. Hei dewa, jangan enak dengan kayangan bakal dihancurkan. Ia rasa diri saya, Kakang Batara musti jaga keadaan Kakang Bratasena, sebab ngamuknya Kakang Bratasena ke dewa, nanti akhirnya Pandawa juga bakal dapat siksaan. Sebab para Pandawa 5 jangan lagi adanya dewa, enggak adanya dewa juga dipuja dipuji. Apalagi sekarang dewa mau diacak-acak, kayangan mau dihancurin. Emang Kakang lihat udah seminggu ini Bratasena teh ngomongnya jarangan, ambek aja ambek gitu. Emang marah-marah mulu man, enggak keduman rengginang gelepnya dipecah-pecahin. Itu tes Bratasena. Ya kalau dia udah ngamuk pas sampai berani layan. Cuman begini, adik Kakang Arjuna, saya Kakang Prabu, Kakang Semar, hai. Rai Arjuna susul keadaan Bratasena, kalau bisa menjaga jangan sampai dia ngamuk di kayangan jagat Suralaya. Tolong dibantu Kakang Semar. Siap. Kalau gitu diri kalau permisi Kakang Prabu. Mudah-mudahan Kakang Bratasena bisa diajak musyawarah. Mudah-mudahan
Bratasena langsung menuju ke kayangan jagat Suralaya karena rasa panas dengar ucapan dari Prabu Darma Kusuma. Juga Bratasena merasa benar ada orang tuanya lagi disiksa di kawah Chandra di muka. Tunda istana negara Amarta kita ceritakan di kayangan jagat Suralaya. Waspadanya Perames di Batara Guru memanggil Panci Narada selaku Kabaya Dewa. Kakang Panci Narada, ada apa ini? Hati-hati, jangan enak tenang di kayangan ini. Ada apa Rai Perames di Batara? Sangat gonceng-goncang ini kayangan, pasti ada yang menjadi gara-gara di kayangan. Waspada maupun curiga makin tak penting. Duduk dulu Kakang Panci. Kamu tuh boleh cerita. Sepak Rayama kemana jalan Cibulu apana darwin dari apana darwin menanjakan si mandiri apana darwin udah mentenya kemana berkoyongan.
Aupas boleh.
Kayangan jagat Suralaya kawah candra di muka bergemuruh. Rasa diri saya bakal ada yang menjadi gara-gara, bakal ada yang menjadi sebab. Bagaimana menurut Kakang Panci Narada, Kakang adik guru, adik kakang, junjunan sesembahan diri kakangin yang dipuja, dipuji pada diri kakang baik siang maupun malam ini di kayangan jagat Suralaya. Rasa diri kakang sangarnya kayangan jagat Suralaya terturai lebih daripada diri kakang ini, sebab kakang di kayangan tua muda, muda tua, tua dari umur, muda dari kepangkatan. Ya rasa diri kakang raih lebih tahu apa yang bakal terjadi ini di kayangan, sebab raih punya okan lopian kaca Trenggana yang bisa tahu keadaan sebelum maupun sesudahnya ini. Kerasa, kakang juga kerasa. Udah seminggu ini bawaannya teh cuaca panas, panas. Kalau bahasa Inggrisnya mau bringsang. Nah,
deketin ke badan kita, apa udah tua merada apa kalau kena kipas angin. Benar kata orang tua kita dulu, kalau gitu ini banyak kejadian-kejadian alam yang kira-kiranya menuju ke arah alam teh udah makin tua. Kalau kata MBGAD alam udah kurang bersahabat dengan diri kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Kata Epi, dia biasa dengerin lagu Obet. tanda-tanda alam juga udah terbukti rasa diri kakak. Apa yang menjadi tanda-tanda alam? Karang cuaca udah nggak bisa diprediksi. Kata kita musim pentel, tahu-taunya hujan nggak berhenti-berhenti. Kata kita musim hujan, tahu-taunya pentel. Tuh. Padahal Yang Maha Kuasa udah ngasih tanda man dari zaman dulu juga. Sebelum adanya teknologi canggih juga yang kuasa udah ngasih lambang buat diri kita. Dari apa sebab zaman dulu masal buak berbunyi sore-sore juga katanya ada perawan yang lagi bunyi. Zaman dulu tuh. Karena ngebuak kagak berbunyi kayak bunting juga. Nungguin buah bunyi lama banget. Dulu masalah ada burung tuti-tuti, tahu burung tuti-tuti yang asal titit. Padahal mah udah bukan titit lagi, udah gede, kudanya mah totok. Asal burung itu berbunyi juga katanya ada yang mau bakal meninggal. Oh, ada yang mau pulang katanya. Ada yang mau pulang. Banyak tanda-tanda alam. Ada dulu mau burung, sekarang mana sekarang maka nggak pernah ngedengerin bebencet. Dulu mah. Yang asal buncet, cet, katanya bakalnya ada maling. Sekarang mau bebencet berbunyi juga. Kambing tahu-tahu udah tinggal kulitnya doang, dagingnya mau dari bawah. Zaman dulu timbang istilah segalak-galaknya macan, nggak ada macan yang makan anaknya, sedangkan macan binatang yang paling buas. Zaman sekarang mah ada mah yang ngebunuh anak. Lu bayang sekarang orang tua sama anak kejadian itu. Bapak ngebunuh anak, anak ngebunuh orang tua. Sekarang mah udah banyak. Banyak. Kemarin tetangga gue itu anak sama bapaknya, bapaknya tidur di pajak. Lo nama itu baru seminggu kan? Di mana lu? Lalu di Blawetan. Oh jadi anak sama bapak, jadi anaknya tidur di pacul. Iya. Anaknya sama bapak itu anaknya kesel lah, bapaknya tidur di pajak. Bagaimana tuh masalah apa tuh? Jadi bapaknya tertidur di pacul. Nah iya, itu anak kayak apa tuh? Belah palanya lu. Nah orang katanya berantem sama anak, bapaknya tidur di pacul. Berarti dah tuh. Mati. Nggak tahu orang tidur di pacul, pengen gue tidur di mana kek? Hah? Kirain mah dipacul palanya tiba tidur di pacul buat nyender burung. Iya orang di pacul. Si pulung bilangin Haji Misan, pulung mah jangan suka diajar-ajarin karena mah. Iya mangga atau kakak. Jadi menurut Ogan Lopian Kaca Trenggana sangar kayangan jagat Suralaya kawah Chandra di muka bergemuruh teh ini bakal adanya ngamuk di kayangan jagat Suralaya. Ngambek turun dari sononya mah. Cuman itu dan begitu kalau nggak ngegebrok ke bawah. Kalau mau gebrok, gua disabda. Siapa yang berani coba-coba
ini di kayangan jagat Suralaya serain pada Batara Yamagipati. Hari ini juga nyawanya bakal dicabut, hari ini juga nyawanya bakal diambil. Sombong, sombong. Pan Batara Yama di kayangan jagat Suralaya tugasnya tukang nyabut. Jadinya bakal datang ke kayangan jagat Suralaya Bratasena anak Pandu Dewanata. Namanya orang ngamuk murun kudu ada persoalan nih. Apa yang menjadi sebab? Bratasena teh tahu kalau dia punya orang tua Pandu Dewanata disiksa di kawah Candra di muka. Bratasena kepengen Pandu Dewanata dikeluarin dari kawah Candra di muka, disuruh berhenti siksaannya. Umpama nggak mau kita ngeberhentiin siksaan Pandu Dewanata, ini kayangan teh mau dibalik-balikin. Si sombong Bratasena. Umpama kita keluarin Pandu Dewanata, ia rasa diri saya yang namanya hidup manusia di alam dunia segagah-gagahnya, sebodoh-bodohnya juga ada ketentuan. Apa ketentuan ini? Jodoh, umur, milik, rezeki, rahasia dari Yang Maha Kuasa. Termasuk Pandu Dewanata teh udah menjadi, makanya disiksa di kawah Candra di muka. Itu tema udah takdirnya Pandu Dewanata. Umpama kita keluarin berarti kita menyalahi aturan Yang Maha Kuasa dengan takdir hidupnya Pandu Dewanata. Jadi maksud Rai Pramesti Batara, siapkan baca balat kayangan jagat Suralaya sebab rasa diri saya Bratasena udah mau masuk di gerbang Swalataka. Jaga, tangkap, kalau perlu ceburkan di kawah Candra di muka. Maka Batara Yama siapkan pancabalan para dewa sekarang juga ke muka dan Bratasena. Baik, iya, baik, baik. Bakal disiapkan para dewa pada Batara Yama di pati. Dianggap apaan dewa? Hei, dewa. Batara Indra, Batara Kamajaya, Batara Samu, Batara Surya, Batara Bayu. Kumpul. Siapkan keris, tombak, panah, golok, celurit, pisau. Siapa yang nyuruh bawa termos? Ini kan urusan lagi penting. Termos buat apa? Buat apa, Cek? Kopi. Ya gitu. Buat nyiram bala lu bukan? Oh, setuju. Kalau ada pajaknya mantuk, silam pakai termos. Cocok. Ayo, para dewa. Tuh, si Bratasena udah memasuki wilayah kayangan jagat Suralaya. Jangan sampai masuk menemui Pramesti Batara Guru. Siap kakak? Siap kakak. Siap kakak. Siap kakak.
Mudah umpama beratasena nggak bisa kita jaga secara baik-baik. Wadah para dewa kumpul kumpul. Ya. Beratasena. Loh, ya dulu. Jangan coba-coba diri sampai mengacau di kekayaan jagat Suralaya Basar. Duduk dulu. Jangan diajak musyawarah, kita tangkap aja langsung si Beratas.
Bagusnya membalik diri sampean ke negara mata. Gak ada artinya diri sampean datang ke kayangan jagat Suralaya bangsat. Ngomong boleh,
tapi jauh Bratasena dari negara Amarta sampai ini di Kayangan Jagat Suralaya. Sebelum rencana, sebelum tujuan Bratasena bisa berhasil, jangan lagi sifatnya hidupnya mati, Bratasena siap ini di Kayangan Jagat Suralaya. Yang namanya Pandu Dewanata disiksa di kawah Chandra di muka itu bukan kemauan dewa, tapi sudah menjadi takdir Pandu Dewanata. Nyatanya ini hidup di alam dunia. Umpama Bratasena tujuannya tetap ingin mengeluarkan Pandu Dewanata dari kawah Chandra di muka, berarti Bratasena juga sama, ini mau ditangkap, mau diceburkan di kawah Chandra di muka, disiksa di kawah Chandra di muka. Ya, Bratasena kasih tahu sebelum Rama Pandu Dewanata dikeluarkan dari kawah Chandra di muka, Bratasena gak bakal mundur ini dari Kayangan Jagat Suralaya. Umpama Rama Bratasena benar-benar gak dikeluarin, Kayangan bakal dibalik-balikin kawah Chandra di muka, mau ditumblak-tumblakin sama Bratasena. Emang apaan lagi ditumblak-tumblakin? Itu teh bukan kuali, itu teh kawah gunung bangsa. Ngomong mah gampang, tapi pelaksanaan dia belum tentu mudah. Ditangkap si Bratasena, kalau gitu ayo kita kepung si Bratasena, jangan sombong.
Kakang Batara Bayu nggak sanggup diri saya menangkap Bratasena kakak dewa masa kuno ya atau akunya juga kuno baru ya padahal masih udah berusaha sekuat tenaga diri saya kakak nanti Batara Bayu yang mau tahu Batara Bayu jangan lagi sifatnya kalahnya sering minta dikubur hidup-hidup tiba lawan Bratasena dilawan bari meleng juga kakang bakal kalah hati-hati jangan sombong kakang liatin kadar kakang wah benar-benar merajalela si Bratasena bukan cuman keadaan para dewa punan jadi halangan punan segitu kodenya dicabut dilempar tenaganya lebih daripada dewa kalau gitu ya tenang kakak yang penting kita jalankan perintah dari Pramesti Batara apa perlu kita keluarin aja ya Paduli Warata supaya kita balik sore-sore masalahnya mau bayar si kakak ya udah kakak tenang nanti Batara Indranya mau tahu kemampuan si Bratasena kali aja Bratasena masih bisa diajak musyawarah masih bisa dikasih tahu pada Batara Indra
Coba-coba aja tuh. Bratasena ini yang Batara Indra Bratasena. Yang begini mah Bratasena dicabut ini gua kira-kira gak pernah kecabut ini mah. Waduh. Agus coba keluarin aja Rama Padu Dewa Data Dewa. Sabar lucu, sabar. Masih ada apa Mas Koler? Bye.
Saya Allah berjujur
Mawas adane rakata salendra salin sumawa salendra salin pawarsa ya salin pawarsa sabar 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 sabar. Yang namanya kehidupan di alam dunia memberatasi nak masing-masing soal emosi, soal amarah mah ada. Malah mah begini, bukan tibang ajengan, bukan tibang ustad, ibu sinden juga bilang nafsu anu mentak kaduhung badan yang bakal jadi ketempuan. Yang namanya hidup kita kalau nurutin hawa nafsu mah asal mau asal mau. Banyak yang gara-gara nafsu aturan hidup tenang jadi berantakan. Banyak yang gara-gara nurutin hawa nafsu aturan badan sehat jadi ketemu sama penyakit. Setiap persoalan pasti ada jalan keluarnya. Jangan lagi persoalan kecil, persoalan gede juga ada jalan keluarnya. Kalau bisa kita cari jalan pakai musyawarah. Apa-apa ngegerem juga. Gak jadi soal dia nurutin nafsu juga namanya anak muda. Kalau soal ngasih tahu mau ya rasa beratasi anak kecil juga bisa ngasih tahu, tapi pelaksanaannya yang susah bangsa. Ini dewa. Jangan pakai segala narik urat, itu sabar we, sabar tenang. Sekarang jangan lagi sifatnya beratasena. Yang Batara Indra aja punya orang tua terus disiksa, anaknya ngeliatin, apa kita kudu melongo? Hah? Apa kudu kita kagak bela orang tua kita yang lagi disiksa? Buat apaan kita punya ilmu? Buat apaan kita punya pengabisa? Kalau orang tua kita disiksa, kita jadi anak tenang-tenang aja. Iya, emang gua iya. Gitunya mau benar. Siapa yang gak sayang sama orang tua? Jangan lagi sifatnya namanya anak sama orang tua. Orang tua juga kan kok anak sayang ya kayak apa tahu. Kita melek dari kemarin. Apa tadi pagi udah bangun. Gara-gara apa? Itu teh ini ngebelain anak supaya anak ketemu mau makan, supaya kondangan ketemu ya Bang. Iya.
Saiful Hajat, Mbak Pendut juga ngadain acara gini. Ini teh bukannya buat kesenangan dia, ini teh buat kesenangan anaknya. Supaya apa? Supaya nanti anaknya di dalam hari pernikahan ada kenang-kenangan. Dulu buat tanggapin wayang rame. Tuh. Ngadain acara kayak gini teh ini teh bukan modalnya sedikit ini teman. Tenda aja sekarang buat tenda segini bagusnya. Dan mau ini tenda segini bagusnya sama pelaminan dikasih 2 juta. Uang 15 tentu. Belum belanjaan, belum tukang masak 2 hari 2 malam berempat. Mual mau atau dikasih gope. Ini teh acara berjuta, ini teh wayang aja udah ketahuan 8,5. Ini sama teman, kalau banyak lain mau bahasa 7,5. Tuh. Apa ntar yang namanya orang tua sama anak udah berumah tangga, udah pada kaya, udah punya mobil, punya rumah bagus, ada itu orang tua nggak ngomong ke anak, nagih ke anak, pulangin dulu gua bekas ngurusin ngawinin dulu. Nggak ada, tapi anak belum tentu ke orang tua banyakan mah yang namanya anak meminjam sama orang tua ganti memoal, tapi belum ganti udah minjam lagi. Lebaran sama orang tua ngasih duit cepet, ntar habis lebaran seminggu udah minjem gope. Cuman bukan orang sini, orang mana-mana. Mbak minjem duit gope Mbak dulu, tapi itu tiba minjem doang, kesana ini mah gak ada kuburannya. Mual lagi, mual. Begitunya mah nggak semua orang tua begitu, nggak semua anak begitu. Ada juga orang tua yang duit anaknya boleh lebaran dibuat beli HP. Kesono ini agak ada kuburan itu HP. Ya karena emang nggak berkah caranya. Boleh orang capek itu tuh. Ya udah jangan banyak ngomong diri sampean. Keluarin Pandu Dewanata, nggak jadi hancur ini kayangan. Tapi nggak dikeluarkan Rama Pandu Dewanata, pecah sekarang juga kawah Chandra di muka, ditendangin pada diri aku. Emang pendupaan apa? Kawah Chandra di muka lagi mau ditendang-tendangin. Jadi tetap pendirian Bratasena pengen Pandu Dewanata dikeluarin, betul. Ya kalau gitu Bratasena mau dibuat penambah ini di kayangan jagat Suralaya, jangan coba-coba. Ini lagi mau menangkap Bratasena.
musyawarah hari ini juga di Krisni bro. Ya buat Bratasena, papat tadi Bratasena bilang lebih baik mati ini di kayangan jagat Suralaya. Kalau gitu tangan ke situ tuh. Wah nyombong. Jangan lagi sifatnya dari depan dari belakang ayo. Jangan dari belakang, jangan dari belakang. Nggak biasa dari belakang ini mah. Belum tahu aja dari belakang. Itu. Waduh, tidur apanya? Kau lagi WA? Tukang rebabnya? Tidur. Karena mau punya pacar dia main WA terus. Ayam Batara udah mau tahu kemampuan ayam Batara. Keras kepala si Bratasena. Ya kalau gitu tenang. Nanti Batara Yamanya mau tahu kemampuan si Bratasena. Dulu kata sebetulnya enggak tega Bratasena nyawanya mau dicabut. Sebab menurut aturan lama masih mah. Cuman karena daripada dia ngacauin nyusahin ini di kayangan jagat Suralaya, mendingan dibuang aja dah. Aku punya ajian angin topan. Kekuatan angin topan jangan lagi sifatnya timbang Bratasena, gunung ditiup pada diri aku. Maur kuat apa-apa. Jangan dibilangin Bratasena mah mau dibuang pakai angin topan. Batara Yama meramalkan dia punya ilmu ajian angin topan. Nanda kuma pradakyat kumata kaji. Nanda kuma pradakyat kumata kaji. Ajian angin topan. Mau dibuang pada diri aku. Ayo lawan Batara Yama. Tenaga mekesian tukang trompet bukan apa-apa masih bujangan. Mulut sampai melembung. Kalau tiba melembung di mulut kalau melonon mana masih bujangan. Jadi maksud diri sampai tutup pukul tutup. Kita main gantian pukul apa cara hari, apa cara bulan, apa cara tahun. Ayo, tahan, ayo. Di bawah
potek doang. Wah, bagusnya bantai. Bukan cuma dewa yang berpangkat biasa, termasuk Batara Yama yang menjadi tukang nyabut umur di alam pawayangan juga nggak kuat lawan Bratasena. Akhirnya Batara Yama menemui Prames di Batara Guru di istana kaya jagat Suralaya. Belum diceritakan sampainya Batara Yama di hadapan Prames di Batara Guru, kita ceritakan Arjuna, Semar, Cepot, Dawala yang nyusul Bratasena. Kebetulan dialah Semarga Sopana dijaga pada para buta denawa yang memang tujuannya mengganggu perjalanan Arjuna. Adanya utusan dari Prabu Gorowana dari kerajaan negara Batamena yang akan membalas pati atas gugurnya Prabu Gorowangsa di tangan Batara Kresna. Rek, ada apa Kangden? Kita ngasor dulu Rek, di lebay ini Rek, mana si Cepot? Ayo naon Dawala, sini dulu Kang, kita istirahat dulu. Yang namanya hidup mah boro-boro kita yang susah, yang kaya juga kalau kita lawan pusing mah pusing. Kita enjoy aja man, kita lawan enak aja hidup. Kita syukurin apa yang ada. Hanya bulan mencorong, Ada bagaimana? Ngapa berhenti kamu dia? Ngasor dulu Rek, ngasor. Jauh Pak, Mami Tobi, kita jauh kata dia tapi, ayo naon-naon, duduk dulu kamu. Tak harap jatuh lah. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Thank you.
Bingah amat sultan dawala nala garing cepot setiap penengah pandawa ya setiap penengah pandawa ada apa kamu Del jadi orang-orang jalan kita jadi nongkrong di sini yang namanya hidup kita tenaga apa ada batasnya jangan dipaksain istirahat mah penting apalagi yang namanya kita udah tua iman semakin kita tua tenaga semakin kurang iya benar kata guru kita yang namanya kita udah tua mah segala-galanya kenikmatan kita udah mulai dikurang-kurangi. Pertama kita dikasih peringatan rambut yang tadinya hitam semua udah mulai ada yang putih-putih berarti rambut putih juga kita kudu ada perubahan bukan timbang perubahan fisik aja kalau bisa mah perubahan kehidupan kita juga kudu kita rubah iya kudu kita koreksi diri kita yang tadinya kulit kita kenceng kesono ini mah udah mulai pada keriput yang tadinya makan apa ge boleh kesonoin ya udah mulai dipantang-pantangin segala makan lengkio lah kagak boleh lengkio apa sih nah, orang zaman sekarang mah nggak kenal lengkio mah itu makanan yang buat sedekah dicampurnya sama begana ya mah
Yang tadinya kita makan durian boleh, kesonanya kagak boleh sebab udah mulai kena darah tinggi. Tiap-tiap kita disuruh dikurang-kurangin juga, kita kudu introspeksi. Kita perlu konveksi. Apa ya yang introspeksi? Introspeksi itu adalah ngerti nasi. Garesmu Goreng nasi. ada juga introspeksi, bukan ngangetin nasi goblok. Kita kudu sadar diri, kudu ngaca diri, bukan ngaca di kaca yang bener. Sebab yang namanya belajar memang bukannya di Al-Quran aja, bukan pakai guru aja, di diri kita juga kita bisa belajar. Kalau kata Ramli Teama, ngaji diri ngeja belajar. Karena mau dia orang udah bergaul sama pian, udah bisa. Masing-masing juga ya, kalau kita pikir pertama Juragan Bratasena, kalau kata Juragan Bratasena mah bener, tapi kalau kata kita masalah juga Juragan Bratasena. Dari apa sebab? Iya, dia pikir bener ngebelain orang tuanya. Tapi masing-masing juga yang namanya hukuman, nggak ada hukuman kalau nggak ada kesalahan ya man. Benar. Nggak ada asap kalau nggak ada api. Tuh, nggak mungkin atau kita nggak nyolong nggak apa mau kudu dihukum. Nggak ada. Busuk. Itu yang kalau salah tangkap. Kalau kata orang dulu teh apa, makanya kita kalau lagi berbacokan jangan segala waton dibacokin. Pemali orang zaman dulu, pemali sebetulnya masih ada. Kalau dipakai, iya. Kalau bisa memakai celana atau pakai baju, jangan dikejar terbalik. Sebab kalau pakai baju celana terbalik dikatain orang gila, diketawain kok. Bukannya timbang itu aja lah. Itu teh pemali, entah ada ngapa-ngapa. Orang zaman dulu mapan kalau ada yang meninggal hari Sabtu katanya wah ada bawaannya. Ada temannya katanya kalau hari Sabtu. Makanya orang zaman dulu nggak ada yang ngembang hari Selasa hari Sabtu. Karena mau hari apa kayak kembang rame. Udah kagak ada pantangannya, makanya kejadian-kejadian udah macem-macem. Sekarang mah ada bapaknya nafsu sama anak kuat diperkosa. Iya, orang katakan sama anak kamu orang tua. Itu mah banyolan yang tadi yang tidur di pacul. Gue baik ketipu. Orang lagi dia di bajolan ya. Ayeuna ieu urang kumaha. Lah urang mah kieu-kieu we terus. Tadi tuh, iyo, Kita doain Bapak Komeng Saibul Hajat ke Bapak Gun sekeluarga supaya hajatannya untung, supaya berkah, supaya sehat terus. Kesono ini usahanya tambah lancar, bukan timbang jadi tukang dandan aja. Kalau bisa merumahnya biar buat di rumah tingkat. Cuman kalau kata kita masalah dia kemudian masalahnya kalau buat saya sih kita rumah sempit mendingan kita jual, kita kontrak di tempat yang lega. Nah itu mah ajaran sabar gede. Nah, jangan didengerin yang begitu mah. Bagus jelek mau lega mau sempit kita mendingan punya rumah. Yang namanya rumah tangga, apa kita kalau udah nggak punya rumah, wah mau balik kemana?
pantas ada lagu rumah tangga jeung manehna apa anu bagus awet aja Iya, kita sebut-sebut Quran. untuk kahitung lilana abo anu bagus yang disuruh gendang pindah Jadi di bial-bial mulu awang tadi. lagi suruh majak si ngiling asik mbok tai bujangan Mendingan tai ayam. udah dah Terusin ah, tai bujangan. Jangan warung bau tai. sedang bercanda keadaan dawala cepot nala garing adanya pasukan dari negara Bata Merah yang ingin balas dendam pada Pandawa. Itu bagian dari Pandawa. Jaga buta nawa kamu dia mau buta dan nawa kayak buta kentut ya. Jangan rasa takut-takut deh. Ajar bro. Kita ada juragan di Pati Arjuna, ada berapa? Masa kita perlu takut? Kalau masih ada orang tua, jangan takut ya. Ada Dedi. Kalau masih ada orang tua, malah tuh singgung udah habis-habisan ada orang tua mau dijual di tanah. Jangan lihat singgung tuh. Kita tangkap. Ayeuna kumaha? Dari tadi kumaha? Kita jepi dulu, nggak sanggup baru kita sujuran di pacarnya. Mangga, udah di belakang dulu, biar ntar gue yang ngajakin musyawarah. Manya malah nanya menunggu manya malah landing maju. Adanya ngomongnya pindah. Usai pantas hidungnya gede bener ya. Lompat dulu. Ini Baja Barat negara Mata. Duduk dulu coy, kita musyawarah. Ayo kumpul. Jangan manginnya nyamunya walah lagi nyelang nyengina nyangap. Tak dulu. Jangan manginnya lamunya walah lagi nyuling nyangap nyangap bodon. Udah hidup. Kata kita membunuh, lima orang bidang bunuh. Udah jangan dikasih lewat, kakak langsung aja kita tangkap. Iya, duduk dulu. Jangan ada lu ngacurin yang lain, goblok. Seperti
Bahagia seperti sekarang, tak heran. Kalau mulai lagi,
Buta pating celik gerak iblis pating puringis sedang pating puringis ya pating puringis adanya ini bangsa manusia kebetulan diri sampean teh bangsa Pandawa. Hah? Bangsa Pandawa udah ngebunuh Kanjeng Gusti aku Prabu Gorowangsa penguasa kerajaan Batamela. Benar itu yang ada di belakang diri sampean teh Arjuna? Nggak salah juragan. Ya kalau gitu Arjuna bakal ditangkap pada diri aku bangsat minggir diri sampean ngomong mah gampang. Ya rasa diri saya sebelum di situ ketemu ribut pada juragan di Pati Arjuna ada ini dulu. Kecuali Udel, Gareng, Cepot udah gak ada kekuatan baru nanti Arjuna yang maju. Iya. Kalau emang di situ rasa jago, di situ rasa kuat, nih hadepi dulu. Kamu Del biar kayak gini jagoan dari Tegal Karang Tumaritis, jangan lagi sifatnya dibunuh, ditembak belum tentu meledup. Iya, saya lihatin dari jauh kamu Del, ayo lawan terus lawan. Ayo lebih, sekarang mau benar. Apa berantem kita saya lihatin dulu dari jauh kalau kamu Del kalah lu maju lah kita lari sialan ayeuna kieu buta denawa umpami maneh hoyong balas dendam ka juragan di Pati Arjuna ya pawongan para Pandawa 5 langkahi heula mayat pawongan para Pandawa 5. Ada yang tawa di serem manusia gini. Jangan pakai segala nantangin yang banyak goblok. Dibukti ini lebay ini diri sampean bakal dibunuh lagi bukan tujuan diri
bukan soal level apa enggak, yang penting di situ berani apa kagak. Jangan lagi sifatnya kalah, sering kita minta dikubur hidup-hidup. Jangan satu lawan satu, tiga semuanya maju. Mau ditinggal mundur sama diri kita. Ini nyaring amat sih. Orang pada tidur apa dia fisik. Yang begini nih tadi yang 2 kali nyendok pantat. Iya. Kata dia enak nih pantat pakai es nggak beli. Sampai kagak kebagian. Ayo kasih tahu Arjuna Satria Panama Pandawa. Lu coba-coba aja kekuatan diri gua, bukan dicoba lagi. Ya udah siapa diri kita lawan. John dilawan. Ayo. Biar tampang kayak gini anak Semar teater. Bapaknya nggak sifatnya gudangnya ilmu. Ini anak-anak pabrik ilmu. Anak pabrik itu proses SKB. Bukan anak SKB dulu. Anak pabrik ilmu. Ayo Kang Del, masih ada lagi. Nanti gue yang lawan ini gede-gede sekali.
Ibang tampang kemampuan mual ada ilmunya ini tibang yang kayak gitu. Ayo. Tembok. Lalik meleng. Ayah, hal juga lawan yang ada apa Dawala ngakunya mah pasukan dari negara Bata Merah, utusan dari anak buahnya Prabu Gorowangsa. Iya kalau nggak salah Prabu Gorowangsa menggugur di tangan Kakang Batara Kresna, makanya di lembah ini dia mau balas dendam. Bukan timbang juragan Batara Kresna aja, tapi Pandawa juga mau ditangkap, mau dibunuhin. Kenapa nggak dihadapin pada diri sampean Dawala Busut? Udah uplak benar saya berantem juragan. Goreng cepot, padahal masih udah ngeluarin ajian lampah lumpuh, ajian serat jiwa, ajian ceringin kuru. Ada kekuatan kok kagak keleh juragan, bahaya kalau gitu Dawala. Ininya ada yang ngejaga perjalanan diri kita metibang anak buahnya, tapi ada lagi pimpinannya bakal datang. Sebab ini teh pasukan negara Dawala busuk. Aku berhenti murunin bahannya berantem. Nah pasti makanya diri sampean mundur, biar nanti pusaka akunya ngabisin, pusaka diri akunya ngadepin, yaitu panah roda dali rasa. Yaudah deh juragan, ngapain kudu capek-capek pakai tenaga ya man. Keluarin aja, keluarin pusaka juragan. Mundur Dawala. Bapak mana juragan? Tadi mah ada di belakang. Bapak mah kan kalau emang jalan emang rada nunduk man. Jalan rada nunduk, asal ada yang bening-bening dikit dicomot itu kata dia mah batu kinyang terus dijilat, dikantongin. Tadi mah mau teh kucing. Kata dia mah nih batu apa nih, coklat-coklat, begitu dijilat tai kucing. Iya.
Ya kalau apa-apa main jilat aja sih. Tai kucing kalau udah kering kan kayak batu. Ya udahlah. Banyak urusan nanti aku ngadepin ini para kucing hati-hati juragan. Kudu banyak ilmu juga bener mah. Berantem gak kudu capek-capek dia ngeluarin pusaka lah rubuh semuanya. Sampai kuat si Acep rubuh. Emang? Emang? Ya capek, orang kalau di rumah doa-doa gini apa aja diangkut. Kan dia mau pulang dari sini jawab. Usahanya merajin, dia masih subuh, masih gelap-gelap, orang ada yang mesen ciput, terus pakai kerawak nyilam. Dari jam 4 udah nyelam di sawah. Dah subuh. Tadi kata dia dapat 5 kilo apa 10 kilo, tau lumayan kata dia. Ya gitunya mau usaha mah apa aja yang penting mahal. Ya cek. Kemarin mah kata kita bukan ciput itu mah cek, bukan ciput, pala si Agus, orang Agus lagi tidur. Kata dia ciput ini mah gede, ini lain atau pala sama ciput. Si Acep udah kenal ciput. Apa cek? Ya kan emang pala si Agus pucuk. Bapak, ada apa sih deh? Mereka Kang Semah langsung kita ke tayangan jangan ayo Arjuna Dawala Kilora Semar Badranaya bakal menuju ke Kayangan Jagat Suralaya. Belum diceritakan sampai kita ceritakan di Kayangan sampai Nyebatara Yama yang gak kuat melawan keadaan berata sena nemui Pramesti Batara. Batara Yama mari dulu waktu diri sampean.
duduk dulu kakang Pancinaraga. Gagal ya, duduk dulu Batara Yama duduk. Lagi gitu.
Umpama kejadian Pandu Dewanata kita keluarkan dari kawah Chandra di muka, berarti nggak ada udah wibawanya dewa. Dari apa sebab ini baru Bratasena, ntar kalau yang lain nuntut orang tuanya yang lagi dihukum di kawah Chandra di muka, habis sekalipun kita nggak keluarin juga, kayak mati bakal hancur ini di Taman Bratasena. Kita penguasa Tribhuwana, penguasa 3 alam, masa sama Bratasena kudu nggak ada kekuatan. Tri itu artinya 3 alam kayangan yang kita kuasain, yang kedua alam dunia marja pada, yang ketiga alam maya pada. Ya padahal masih udah berusaha sekuat tenaga diri saya. Gak disangka Bratasena kemampuannya lebih daripada dewa. Ya bukan cuma Betara Yama, Eyang juga hampir-hampir gak ada kekuatan. Sekarang mau begini aja kakak. Iya rasa diri saya ada ini yang bisa ngalahin Bratasena. Siapa ini? Saudara kita. Saudara yang mana? 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 Kakang Togo Beja Mantri. Ya rasa diri saya kalau bukan Kakang Togo Beja Mantri, siapa lagi yang kita bisa banggakan? Dulu. Maksud lain, naumpama kejadian Kakang Togo Beja Mantri bisa mengalahkan Bratasena, bukan tiba Bratasena, kalau bisa mesapa aja yang datang ini kekayangan, udah aja sekalian kita ceburi di kawah Chandra di muka.
Udah aja kita seksa di kayangan di kawah Chandra di muka dulu main seksa aja, main seksa. Boleh kita nurutin emosi, boleh kita nurutin amarah, cuman kayak orang dagang mah kita pikirin dulu kira-kira untung ruginya. Kalau nurutin emosi mah iya emang rugi mah bagaimana nanti belakangan, cuman kalau udah hancur rasa diri kakak, kalau emang kita udah hancur baru berpikir wah udah habis kapan kecanda coba. Maksud kakang pancin narada begini, kakang Tonggok kita suruh nangkep Bratasena, ngebunuh Bratasena. Terus datang para Pandawali menuntut sebab apa? Sebab Bratasena dibunuh. Kata lain kita tangkap, kita bunuh semuanya, kita siksa semuanya di kawah Chandra di muka. Arjuna, Nakula, Sadewa, Prabu Dharma Kusuma kita ceburin di kawah Chandra di muka. Iya itu gampang kita hadepin, cuma no. Tukang ngomongnya Pawongan Pandawa Kakang Semar lain berani kira-kira sama Kakang Semar. Coba itu. Sekagak-kagaknya kalau namanya yang dipomong udah mati semua mah dia pasti bakal nuntut. Coba kita kalau diuntut dituntut kakak ya kalau soal itu mau urusan belakangan, yang penting merapih aja dulu ini kayangan jagat Suralaya. Kalau bisa jangan kalau Rai masih ngedenger omongan diri kakang mah jangan diterusin ini rencana diri Rai, malah mah kalau bisa mah kita keluarin Padu Dewanata. Nah sekarang yang paling berkuasa kakang apa saya? Rai siapa yang jadi pimpinan ini di kayangan? Rai yang kudu diturutin kira-kira bawahan apa atasan? Atasan. Berarti kakang teh kudu nurut pada diri saya. Soal resiko itu urusan saya kakak. Hancur kayangan jagat Suralaya berarti saya nggak bisa ini mimpin kayangan, mimpin para dewa. Kata kakang juga mikiri dulu kalau emosi mah. Kalau bahasa Inggris bilang mah jangan apa ngajok. Tuh baru ngedengar Inggris adanya ngajok. Cuman begini ya, ada nyesel yang jalan duluan. Nyesel mah gak ada yang jalan duluan, banyak kan belakangan. Kata ada apa coba nyesel jalan duluan? Jalan di galengan paling dulu, yang lain belakangan. Karena emang meleng, nginjek yang lembek-lembek. Begitu udah kejek, wah ngajok jalan duluan. Tadi mau jalan belakangan. Itu ketiba istilah goblok. Bagaimana kakak? Setelah Raida terserah. Dibilangin ya udah, dikasih tahu ya udah. Kalau gitu panggil
Kakang Togo Beja Mantrik bawa di hadapan diri saya. Kalau gitu Kakang permisi, bakal panggil Kakang Togo Beja Mantrik. Antara yang menjaga keamanan ini kayak negara Surabaya. Kacau, kacau, kacau. Dipanggol Dipanggil. lagi tidur kata kita dipanggil. Iya. Jadi begini kakak, keadaan kayangan ada yang menghancurin, keadaan kayangan ada yang mengacaukan. Sopo sing wani ngancurin koyongan? Hancurin kayangan. Apa Jowo? Iya. Jowo mah kudu pakai o. Pakai o. Iya, coba-coba mengacaukan kayangan ini Bratasena. Coba Bratasena, anak Pandu Dewanata Kakang Waduh. Bongsot berani ngacoin ini kayangan jagat Suroloyo. Ora kenal, ora pandang apa sama Betara Goro. Ya itulah, bukan cuman sekedar tenaga, bukan timbang sekedar omongan, tapi Bratasena juga udah dijaga pakai pasukan. Ngan sama sekali pasukan para dewa nggak ada yang kuat lawan Bratasena. Kakang Togo Beja Mantri Ciloko maksud Rai Goro ya kakang kudu bisa ngadepin Bratasena. Gompong lah gompong. Ya soal cilik, soal cilik. Cuma kalau kokong pakai rupa kayak kie, berantem lawan Brotoseno molo. Apaan molo? Malu. Halo, kalau kita mah. Gimana kalau nyebut Yulo? Maksud kakang Togo, kakang bakal ngalih rupa supaya kakang kenal pada Brotoseno. Brotoseno orang kenal. Atau biar Jawa juga kalau kenal maka kenal. Tetangga saya banyak banget orang Jawa kalau nggak gitu-gitu. Dia baru datang kemarin, baru nyaba ke Bekasi di ini. Oh, begitu. Rasanya belum paham dia. Mentang-mentang Jawa juga tuh yang kira-kira oh ya oh. Iya. Yang kira apa? Ah, biasa. Kalau Solo ya biar orang Jawa juga tetap Solo. Kalau Jogja mah nggak ada yang Jogja. Nah, iya itu. Gimana kalau namanya orang namanya Nunuk? Nono. Oh, udah pinter berarti. Ya ada aturannya, itu ada aturannya. Jangan semuanya serba oh. Iya.
Coba kalau Ami Nah, ini nih. pakai bahasa omong. Enak, empuk tuh. Ya udah jangan nurutin si Saman. Ya gerak kakak Togok Beca Mantri meramalkan dia punya ilmu penemu aji pengerti jampe pamake. Menurut cerita keadaan Togok Beca Mantri jangkrik marihuana dan dia peraja satria. Udah berubah. Berubah. Udah. Bukan cuma nomok. Wah, Udah tukang apa udah jadi satria. iya. Suaranya juga kudu ganti. Ya baik. Bukan cuma keadaan rupa tapi nama aku mau ganti. Sekarang kakang punya nama siapa kakang? Bambang Jaya Murka. Bambang muda, jaya kesaktian kemajuan, murka lagi nurutin emosi. Cuman ada syaratnya. Syaratnya apaan kakak? Bisa kakak ngebela Pramesti Batara Guru, cuman Batara Guru juga kudu ngakuin kesanghiangan Togok Beca Mantri. Ya kalau sampai kakang bisa ngebunuh Bratasena, sangyang kakang teh dipulangin lagi. Yang kedua, Ayo. kakang pengen berumah tangga, kakang teh pengen raih kasih 1 atau 2 bidadari buat istri kakang. Ya baiklah kakang, yang penting mah kakang sanggup ngadepin Bratasena. Kecol itu mah kecol. Kecil. Ya. Udah mulai lagi aja. Ini Bapak Ajen. Apa tadi udah berubah? Yang namanya ciri khas mah kadang-kadang kagok, kadang-kadang lompok. Bodoh temenanan. Baik, di mana adanya Bratasena Rai? Sedang ada jadi kayangan kaindraan kakang Togok Beca. Jangan nyebut Togok atuh. Bambang Jaya Murka. Ya silakan kakang. Baik, kakang bakal mengisi Bratasena. Wadah Bratasena. Saya Murka jabatan Indonesia. Siapa aja
geus sampe. Bratasena. Jangan ngomong dari jauh, ayo datang di hadapan Bratasena Satria.
bekasih tahu aja udah dewa keluarin Rama Pandu Dewa Nata nggak jadi hancur ini kayangan jagat Suralaya. Tadi boleh diri sampean ada kemajuan, tapi aku Bambang Jaya Murka yang akan membunuh Bratasena ini di kayangan jagat Suralaya. Keluarkan ilmu panamu, aji pangarti sampai pamakai diri sampean. Jangan sombong, bukan timbang sombong bakal dihadapi. Yang jelas gak bakal balik sebelum Rama Pandu Dewa Nata dikeluarin dari kawasan di muka. Saucap nyata secudung mantu, bukan tibang dikejar lemes. Udah nggak bisa ngomong apa-apa. Apa? Rai Batara Kurung mana bidadari yang bakal dijodohkan pada dia. Lakang Semar ada apa juragan tewas. Lakang Bratasena kakak. Cilaka kadang Kakang Bratasena juga cilaka Pandawa Lima kakang. Maafin saya telat ini ngebantu Kakang Bratasena. Bukan cuma Kakang Bratasena, rasa diri saya juga bakal balas pati. Utang nyawa kudu dibayar nyawa, utang pati kudu dibayar pati. Aduh ayah anak juragan sinuhun juragan. Ampura Kakang Semar gagal membela juragan Bratasena. Kalau gitu dewa ngajakin perkara, dewa ngajakin nyari musuh, bukan tidak pada juragan tapi pada Kakang Semar juga. Bapaknya si jalan yang nunduk terus, jalan segala apa aja. Orang udah mati, bapak baru datang dah.
Sekarang mah akhirnya apa? Bapaknya bakal dituntut sama pendawa 5. Kudu tanggung jawab, namanya orang jadi tukang ngomong, masa bocahnya yang dimomong nyemplung, bapak kudu ketahu. Nah, iya, sama-sama kita mah dituntut. Bener, Mas. Sekagaknya dituntut juga bagi saya pasti diusir dari negara Marta. Kalau tiba diusir gak jadi soal, dasar negara mengga sekelor. Dasaran negara mangga sedaun kelor. Sayur, udah. Campurin oncom dah. Udah. Kayak ubi Daun enak. kelor campur oncom. Iya pakai ubi kata Haji. Kamu belum pernah ngerasain itu sayur kelor pakai ubi. Iya lah, enak sedih. Sedap. Emang enak? Ah, banget. Pakai pucuk dikit. Ah, bocok. Pucuk kunyit. Tai. Agama YouTube dia itu. Sekarang udah mengabad dia. Ini di YouTube. Wah. Ah, yang punya sana. Nono. Kalau di YouTube mah kita kalau bisa ngomong yang sopan, Udah ke Jogja. ngomong Dia tuh Jogja. pantas, sebab ini teh iya emang di sini mah orang sini yang lihat di beberapa orang, tapi kalau di YouTube mah orang luar negeri juga. Takut yang ada yang keripik. Ah, epic. Kemarin kan orang Ukraina nonton. Ya takut yang ada yang keripik. Yang diprotes. Bagaimana ini Pak? Kalau udah kejadian kayak gini, iya tenanglah. Kakang Bratasena gugur ya, rasa diri saya dewa punya utang nyawa. Siapapun yang menjadi pembela ini di kayangan jagat Suralaya bakal diganggu pada Arjuna. Mana Pramesti Betara Guru? Nih Arjuna yang bakal nuntut balas gugurnya Kakang Bratasena. Dikit banget ya naik kos. Iya. Jangan banyak. Habis lebaran kita banyak juga ya. Habis lebaran man yang punya duit mau bocah sama aki-aki. Iya, Nenek-nenek lah kita duit kita habis. Nenek sekarang dia masih nyumpelin. Kita begitunya lebaran kemarin alhamdulillah boro-boro sifatnya saudara. Bocah dah nggak kenal pisan, asal dia lewat ya kita kasih. Beres. Lah, duit buat apaan atuh? Ada bocah serombongan 10 tuh bocah dari mana tahu udah kil-kil banget lewat lah kita kasih. Kasih duit. Nggak gede ya, saling goceng 2.000. Kita ngeroyak. Ada serombongan besan bawa anak lewat lah kita kasih. Kasih duit sarang gope pesan berapa duit itu? Saling 10.000 ke. Kata lewat kita kasih. Yang saling goceng ke harus 6. Saling ketut. Orang bocah ini. Bagaimana ini Pak? Tungguin Juragan Bratasena Dawala. Dewa bisa ngidupin Juragan Bratasena berarti dewa nggak jadi cilaka. Dewa nggak bisa ngidupin Juragan Bratasena, kayangan jagat Suralaya. Malam ini juga kita rebut. Malam ini juga kita ambil. Nah, Ini yang baru orang nih. rame ini mau ayam. Mual berhenti jam 5 ini mah Pak. Mual. Mual. Kapan kita mau nabu jauh Pak? Kalau apa kita berhenti jam 5 mulut ternyampe sono bangsa jam berapa? Belum masa panggung. Biarin aja yang penting di sini aja dulu. Tenang Dawala. Bapak yang membalas bakti ada. Sejagat
utang pati kudu dibayar pati dah. Masih ada aja yang nyusul. Aku kira kali gini hari udah gak ada nyusul. Gak pulang Padahal itu diajak peserta yang nyusulnya kemarin. Pulang malam apa? Dewa apaan diri sampean? Utang nyawa kudu dibayar nyawa, utang pati kudu dibayar pati. Maksud Arjuna Kakang Bratasena gugur, diri sampean juga kudu gugur. Coba. Mati Arjuna. Gini hari emang udah waktu jadi mati-mati. Ada aja gini hari hidup. Mana Prames di Betara Guru taruh hidup juga kalau waktu juga dibagi mau berani maksa situ galakan bini orang menggada yang rumah tangga 3 kali ke Kemboro ini bahaya dia saksinya dia Di YouTube udah banyak. Tidur depan pintu. Aji bisa tapi bingung katanya apaan sih Dia belum ketebak juga. ayo Prames di Betara Guru wah benar-benar ngabisin kesarapan keberatasan kesabaran bukannya nggak bisa man Kilura Semar Badranaya juga para dewa termasuk bangsa Sangyang Tonggoro sifatnya timbang penyakit kalipun mati kalau emang belum bagian belum waktu darinya maha kuasa bisa dihidupi tapi kalau apa kejadian ini dihidupin pada Semar Badranaya terus itu mau pada ngapain enak amat dewa baik aku bakal mencala putra kalau putra
biar udah tua bisa jadi anak muda. Lah kalau putih mestinya Biar laki-laki bisa jadi perempuan. Aku mau jadi praja satria. Ma? ya Aku mau jadi praja satria. Hidup baik. tuh. Keluar semar badanaya. Ramalkan dia punya ilmu penemu aji pangarti sampai pamake. Jinanda kuma pradap kia kuma terhaji. Jinanda kuma pradap kia kuma terhaji. Semar Badranaya jangkrik maliwarna kaja kalau gak dilawan bari begini mah dewa mah kalau bahasa si Samante mengurung mas Iya. Berurusan. ngelunjak rupa udah robah nama juga aku mau ganti Ganti lah kudu diganti itu mah. aku ganti nama aku karena memang ngebelanya Juragan Bratasena aku ganti nama aku Bima Lodra Oh, ya. Lima. yang lagi ngebela Bratasena. Kalau Lodra. Hah? Aceh. Ada Pak Kobra. Jangan enak tenang dewa. Lodra kok. Ayo, bisa hidupin aku juga mau Bratasena jadi ngomong. Itu cembetrek begitu. Praja Satria, aku yang menjadi lawan dari sampean Satria. Utang nyawa kudu dibayar nyawa, utang pati kudu dibayar pati. Dulu. Utang apaan? Aku nggak ngerasa punya utang pan motor udah impas. Bang Emok udah rapi. Bang Emok dulu emang. Ambil. Berapa dia sehari? Sampean udah membunuh Bratasena, udah ngebunuh Arjuna. Diri sampean juga bakal dibunuh pada diri aku. Siapa sampean? Aku Bima Lodra, pembela Bratasena. Ih, jangan sebela-belanya, jangan setulung-tulungnya tuh. Sebelum diri sampean bisa ngebela Bratasena, bisa ngebela Arjuna, diri sampean juga mau disamain, mau dibuat penambah. Keluarkan seluruh ilmu penemu aji pangarti sampai pamake aku yang menjadi lawan diri sampean.
Ini mah kayaknya nggak boleh dilawan aja Mas. Rasa-rasa ini teh rasa-rasa bukan orang lain. Saudara ini teh. Dari apa sebab bukan timbang baunya Kilura Semar Badranaya yang menjadi ciri khas. Selain dari Semar mah aku nggak ada yang bisa ngalahin. Kalau Semar, ngalahinnya bagaimana? Ini mah aku yang mukul, rasanya tenaga aku pada hilang. Nggak jadi, ini mah aku kawin sama bidadari. Padahal udah ada perjanjian sama dewa, kalau aku bisa ngebela ini kayangan, aku mau dikasih 2 bidadari, aku mau pilihin yang celakap-celakap. Apa sejeleknya bidadari, paling cakepnya perempuan yang ada di alam dunia. Bidadari memang kulitnya juga kalau kita pegang leset. Coba kulit Aceh. Coba kulit Aceh. Kalau kita pegang sih benar. Jadi mah kulit aja masa kita cubit ngikut sama kulitnya. Bawa. Wanginya zaman kalau bidadari minyak kasturi. Aceh mah bau cecurut mati. Ya godain. Cecurut mapan boro-boro mati. Bukan kencing tikus. Hidupnya aja mah bau apalagi matinya. Cericit atau nyeplos ke celana. Baik, aku mau ganti rompanya. Kakang Semor ampun. Aku bukan Semar. Jangan bohong. Udah. Kalipun Kakang Semor pakai rupa opojo, aku mah kenal. Ayolah. Mual ketukor. Aku salah songkok. Songkok siapa dipakai itu? Ya bukan songkok siapa yang dipakai, salah sangka. Salah sangka. Kali songkok Aceh ini yang bulu penuh. Bapak Acep ngalahin YouTube dulu. Iya berarti diri sampean udah minta dihampura, hampura. Kalau nanggap organ mah ini udah sepi banget. Iya. Untung woyong. Woyong mah namanya panjak-panjak yang pada ketawa. Pojok-pojok aja mah masih organ. Temennya tuan rumah. Ora soloh nanggap woyong 8 juta. Muci. Bisa dikasih ampun tapi hidupin dulu Arjuna maupun Bratasena. Boros. Beres iya beres. Harus menolok duit. Besok. Wah, mama, saudara ini mah, saudara ongko, mertua ongko.
Cara mana lebaran nyabang kan ya? Kemarin lebaran kita nyaba, udah lama buat bertahun-tahun baru itu pengen nemuin mama. Iya ya. Hilang banget mamang romana kita datang. Iya emang sama. Sama man. Sama udah hari keempat. Udah hari keempat mau udahan tak. Iya. Oh saya gua sakit juga. Ya. Ojol, minggir dulu ojol. Gak mendingan gaok. Iya. Sekala-kala yang baru nemu orang ngatain odong. Ya kata dia Jawa. Ciri khas memang susah dirubah. Iya dah benar. Kalau namanya udel mending jadi odol. Kalau nunu Nah ini Nonok. emang itu udah nyebut nonok. Jadi pada ditidurin baji. jangan sampai baji dulu ada itu. Iya emang udah nyetel sama Pak. Iya monggo nanti saya silakan. Alhamdulillah juragan kita udah hidup. Kalau juragan kita sampai kejadian mati siapa yang ngebeliin rokok? Iya. Siapa tempat minjem duit kita kemana? Juragan masuk. Mari kita lihat juragan Bratasena. Mangga tawaran aja. Kumpul semua ini kayak mau mecah waris. Udah bukan orang lain yang kumpul. Lah, ini saudara, ini saudara, ini saudara. Mamang malamang, gadinya gede bisa. Iya. Ngomong-ngomong dapat kira-kira bapak kita 300 meter. Apaan udah? Del. Udah deh. Jang. Rupanya hiburan kita sampai di sini karena waktu menunjukkan pukul 4:30.
berkah selamat sebul hajat, berkah selamat yang nonton, berkah selamat yang ditonton. Mari kita berkah selamat bersama-sama. Cerita kami bacakan pemulang asal wetan pulang etan asal kidul pulang idul asal ngalor pulang ngalor asal ngulon pulang ngulon. Kebab penitip sinebaran sari-sari nilai topik wal hidayah tutup lawang si gotaka.